Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Namasari, NIM 1202900011 dari TPB 1. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS PKS, yaitu membuat program menggunakan konsep percabangan, perulangan, dan array. Materi yang saya ambil yang pertama yaitu hukum gas ideal dari mata kuliah kimia dasar, lalu program yang kedua yaitu hukum Ohm dari mata kuliah fisika dasar. Saya mengambil materi tersebut karena kedua materi tersebut sudah dipelajari sejak SMA sehingga dapat dimengerti dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart program saya. Sama saya. Nah, di sini ada flowchart program pertama saya, kimia gas ideal. Di sini saya mulai, lalu mengoutputkan banyaknya percobaan dengan menginputkan nilai K. Setelahnya mengoutputkan pilihan yang akan dicari dengan menginputkan pilihan. Di sini ada percabangan. Pilihan pertama dengan menggunakan perulangan for. Selanjutnya pilihan percabangan pertama ini untuk mencari nilai P. Nilai P ini tekanan. Nah, selanjutnya jika user memilih pilihan pertama, maka nanti akan diarahkan untuk menginputkan nilai V, N, dan T. Nah, selanjutnya akan diproses menggunakan rumus ini. Nanti akan mengoutputkan hasil atau nilainya. Nah, selanjutnya apabila user menginputkan pilihan kedua di percabangan, maka nanti akan sama seperti tadi menggunakan perulangan for, lalu di percabangan yang kedua ini untuk mencari V volume. Nah, selanjutnya akan menginputkan nilai P, N, dan T di program. Nah, nanti akan mengoutputkan hasil dari V tersebut, nilai V, nilai volume. Nah, apabila user menginputkan pilihan ketiga, pilihan ketiga di percabangan 3 nanti akan sama seperti tadi. Di sini ada perulangan for. Selanjutnya di percabangan yang ketiga ini untuk mencari N atau jumlah mol. Selanjutnya nanti user akan diarahkan untuk menginputkan nilai P, V, dan T. Nanti akan diproses menggunakan rumus ini. Selanjutnya nanti akan menghasilkan nilainya di sini. Dan apabila user memilih pilihan keempat, maka nanti sama perulangan for di sini. Lalu percabangan yang keempat ini untuk mencari nilai suhu. Nah, nanti user akan diarahkan untuk menginputkan nilai P, V, dan N. Selanjutnya akan diproses menggunakan rumus ini. Nanti akan muncul hasilnya, nilainya di sini. Nah, apabila user salah memasukkan pilihan dari semisal lebih dari satu selain angka 1, 2, 3, dan 4, maka nanti akan muncul seperti ini. Pilihan yang Anda masukkan salah, silahkan coba kembali ini, maka nanti akan kembali lagi ke awal untuk mengulangi program ke sini, pilihan yang kalian cari. Nanti akan menginputkan lagi, mengulangi program lagi. Nah, selanjutnya apabila sudah selesai, maka nanti akan memunculkan output seperti ini. Lalu input ulang, setelahnya ada ulang Y besar Y kecil. Apabila di sini, apabila user ingin mengulang, maka tinggal mengetik Y besar atau Y kecil. Selanjutnya otomatis program akan mengulang dari awal dari sini. Banyaknya percobaan. Nah, selanjutnya apabila user mengetik tidak ingin mengulangi program, maka tekan T besar atau T kecil. Nah, selanjutnya otomatis program akan selesai atau berhenti. Selanjutnya saya akan menemukan ini C++-nya. Nah, di sini ada in main, in clear pilihan. Nah, di sini ada cout nama, nim kelas, dan materi yang saya ambil. Selanjutnya cout banyak percobaan dan in cast seperti tadi yang ada di flowchart. Nah, di sini, ini merupakan array dari program ini. Dan float R sama dengan 8,314 ini merupakan konstantanya dan char ulang untuk pengulangan. Nah, di sini cout pilihan yang akan dicari. Nah, di sini yang dicari hanya ada 4. Nah, apabila user memasukkan
lebih dari selain 1, 2, 3, 4 ini, maka nanti akan masuk ke sini. Pilihan yang Anda masukkan salah, silakan masukkan lagi dan nanti akan pergi ke awal, go to awal. Awalnya ini di sini. Ini. Selanjutnya, nah di sini percabangan if yang pertama selanjutnya menggunakan perulangan for. Nah, setelahnya percobaan yang pertama ini sama tadi yang seperti flowchart, mencari nilai V dengan memasukkan nilai V, N, dan T. Nah, selanjutnya percobaan yang kedua sama masih ini perulangan for. Percobaan yang kedua ini mencari V atau volume. Nah, dengan memasukkan nilai V, N, dan T. Terus selalu percobaan yang ketiga sama seperti tadi yang di atas. Percobaan yang ketiga ini mencari jumlah mol, maka nanti user akan memasukkan nilai P, V, dan T. Selanjutnya percobaan yang keempat, ini untuk mencari nilai T atau suhu. Ini nanti user akan memasukkan nilai P, V, dan N. Nah, ini seperti yang tadi. Nah, apabila nanti setelah program selesai, akan muncul si output ini. Selanjutnya, seperti yang di flowchart tadi, jika ingin melanjutkan, tekan Y besar atau Y kecil. Jika ingin berhenti, tekan T besar atau T kecil. Nah, selanjutnya, ini. Seperti tadi yang di flowchart, jika sudah menekan Y besar atau Y kecil, maka nanti akan pergi ke awal. Mengulangi dari awal lagi, mengulangi program lagi. Nah, selanjutnya jika menekan T besar atau T kecil, maka program otomatis berhenti. Oke, sekarang kita run. Percobaannya 2. Masukkan yang dia cari. Nah, di sini ada 4 pilihan, maka kita tinggal memilih semua kita ingin mencari tekanan. Berarti kita mengetikkan angka 1. Masukkan nilai V. Masukkan nilai N, jumlah mol. Masukkan T atau suhu. Ini hasilnya. Nah, karena tadi kita menginputkan banyak percobaan 2, maka di sini kita mengulangi lagi. Nilai V-nya, nilai N-nya, dan nilai T-nya. Sini ketemunya hasilnya. Nah, seperti tadi, apakah Anda ingin mengulangi program? Nah, kita bisa mentik Y atau T. Kita mentik Y, maka akan keluar seperti ini. Pilihan yang dicari, kita mengulangi lagi. Pilihan yang akan dicari yaitu semua kita salah menginputkan pilihan, maka akan muncul seperti ini. Pilihan Anda masukkan salah, silakan masukkan lagi. Nah, maka nanti kita akan kembali lagi seperti di sini. Kita masukkan pilihan yang benar sekarang, mencari jumlah mol 3, masukkan nilai P, nilai V, nilai T-nya. Maka jumlah molnya ini. Karena tadi kita di awal banyak percobaannya 2, maka di sini akan mengulangi sampai 2 kali juga. Ini jumlah molnya. Nah, di sini akan muncul lagi dan sekarang kita mau tekan T untuk berhenti. Saya berhenti. Lalu saya akan menjelaskan flowchart untuk program yang kedua, hukum Ohm. Nah, di sini sama seperti yang tadi di flowchart yang pertama. Pilihan yang dicari, inputan pilihan. Di sini ada 3 percabangan. Ini percobaan yang pertama, lalu menggunakan perulangan for. Nah, di sini percobaan yang pertama ini untuk mencari V atau tegangan, dengan nanti user akan diarahkan untuk menginputkan nilai I dan R. Lalu akan diproses menggunakan rumus ini. Nah, selanjutnya nanti akan ditemukan nilainya di sini. Lalu percabangan yang kedua sama sepertinya menggunakan perulangan for. Lalu di percobaan yang kedua ini untuk mencari kuat arus. Nah, maka nanti user akan diarahkan untuk menginputkan nilai V, nilai R, dan nanti akan diproses menggunakan rumus ini dan nanti akan menghasilkan nilainya, keluarannya di sini. Dan percobaan yang ketiga di sini untuk mencari nilai R atau hambatan, perulangan for, lalu nanti user akan diarahkan untuk menginputkan nilai V dan nilai I. Selanjutnya diproses menggunakan rumus ini. Nah, apabila user salah memasukkan, maka nanti akan
salah memasukkan pilihan, maka nanti akan keluar outputan seperti ini di program. Lalu akan kembali lagi ke awal ke pilihan yang akan dicari, lalu mengulangi program lagi. Setelahnya, kalau apabila sudah benar, lalu nanti akan muncul outputan seperti ini. Lalu input ulang, lalu akan ini seperti tadi, tekan Y jika ingin mengulangi, dan akan kembali lagi ke output banyaknya percobaan. Lalu jika tidak, maka tekan T untuk selesai atau berhenti. Selanjutnya programnya C++-nya di sini. Nah, di sini sama seperti tadi, program kimia tadi, di sini sama. Nah, ini juga merupakan array dari program ini. Ada cout, pilihan yang akan dicari 1 hingga 3. Lalu percabangan if yang pertama menggunakan for juga. Seperti tadi yang di flowchart, ingin mencari nilai V, maka memasukkan nilai I dan R. Lalu percobaan yang kedua, ini perulangannya. Ini percobaan kedua untuk mencari nilai I, maka memasukkan nilai V dan nilai R. Selanjutnya percobaan yang ketiga. Nah, di sini perulangannya for. Ini percobaan yang ketiga untuk mencari nilai R atau hambatan, maka nanti akan memasukkan nilai V dan I. Selanjutnya ini apabila pilihan salah, akan mengulangi dari awal sini. Nah, lalu jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Lalu jika ingin mengulang, tekan Y. Jika tidak, tekan T. Nah, sudah. Habis itu di sini sama seperti tadi kan. Selanjutnya kita run. Banyaknya percobaan 2. Kita ingin mencari kuat arus, berarti kita mengetikkan angka 1. Maka nilai I, masukkan nilai I 5. Masukkan nilai hambatannya 5. Maka nilai V atau tegangnya 225. Nah, di sini kita ulang lagi karena di sini ada banyaknya percobaan 2 kali. Nah, maka kita masukkan lagi, inputkan lagi nilai I, lalu nilai R. Nah, 180. Bahkan yang Anda ingin mulai program, nah, di sini bagi kita T berhenti. Seperti ini. Jika kita melakukan Y, nanti maka akan mengulang lagi program seperti tadi. Nah, selanjutnya mungkin sekian presentasi dari saya mengenai tugas pos PKS ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.